Selamat pagi, semangat pagi, haleluya. Kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Pagi. Tapi sebelum itu, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau buka dan sucikan hati kami, sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu dapat kami pakai sebagai pedoman bagi kehidupan kami. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kelahiran Maharaja yang sangat sederhana. Dan ayat pokok terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikian bunyinya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kata sederhana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersahaja, tidak berlebihan, atau secukupnya. Sederhana adalah suatu gaya atau pola hidup yang tidak berlebihan, dan kondisi ini berlaku untuk orang yang memiliki harta ataupun tidak. Sedangkan miskin adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki, hanya sedikit memiliki harta benda. Tetapi kondisi ini membuat orang tersebut harus menerapkan pola hidup sederhana. Bagi seorang raja di negara kaya, dan bahkan di negara miskin pun, tidak mungkin lahir di kandang. Pada waktu dilahirkan, raja pasti berada di tempat yang layak dan istimewa. Namun kelahiran Sang Raja Tuhan kita Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia, peristiwa kelahirannya sangat sederhana. Hanya dibungkus dengan sepotong kain dan tidur beralaskan jerami yang serba kasar. Yesus lahir dengan penuh kesederhanaan. Kelahiran Yesus di kandang domba memperlihatkan sisi yang lain dari maksud kedatangannya ke dunia. Dengan lahir di tempat yang hina di sebuah kandang, Allah ingin memperlihatkan kepada manusia betapa Allah sangat mengasihi manusia. Kelahiran Yesus merupakan suatu tindakan di mana Allah meninggalkan segala kemegahannya dan kemuliaannya dan menjadi sama dengan manusia. Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7, Filipi 2 ayat 6 dan 7, yang demikian bunyinya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah di dalam Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Ia menyatakan kepada kita semua bahwa ia tidak seperti tokoh-tokoh dia yang menampilkan dirinya seolah-olah mulia dan terhormat, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kesederhanaan yang dialami oleh Yesus waktu dilahirkan membuat kita sadar betapa pentingnya
kesederhanaan. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dengan teladan kesederhanaannya, dan kedatangan Yesus itu adalah suatu misteri. Sebab Raja yang diutus oleh Allah ini bukan lahir di rumah sakit atau di tempat yang mewah, tetapi di sebuah tempat yang hina. Waktu Maria melahirkan Yesus, ia membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya di palungan. Dalam bayangan kita, tidak mungkin raja lahir di tempat seperti ini. Namun, rencana Allah sama sekali berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh manusia. Allah menunjukkan kesederhanaannya melalui kelahiran Yesus di dunia. Kita tahu bahwa Yesus datang dengan kesederhanaan, kemiskinan hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Hidup sederhana adalah hidup yang menerima apa adanya, lalu mensyukuri tanpa persungutan, tanpa keluh kesah, dan sebagainya. Hidup sederhana bukanlah hidup dalam kemiskinan, tetapi hidup yang merasa cukup, dan mereka yang menjalaninya menjadi rendah hati, tidak sombong, dan hidup sebagai orang sederhana adalah hidup yang berserah pada kehendak Tuhan. Orang sederhana memahami bahwa yang ia miliki dalam hidupnya, baik kekuatan, kepandaian, kekayaan, kesuksesan, semuanya adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Karena itu harus terus disyukuri, diterima, dan digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Disinilah kita memahami apa artinya hidup sederhana, yaitu hidup yang berserah kepada Tuhan, menikmati pemberian Tuhan dengan rasa cukup. Kalau Yesus lahir sebagai anak raja yang lahir di istana, maka gaya hidup Yesus pasti merupakan gaya hidup dalam komunitas yang eksklusif, khusus untuk para bangsawan, para turunan ningrat yang hidup penuh dengan pesta pora dan kemewahan. Tetapi puji syukur kepada Allah Bapa kita yang di surga, Yesus telah lahir di kandang dengan penuh kesederhanaan. Kita tidak harus melalui pagar pengamanan yang dijaga ketat para prajurit untuk berjumpa dengan Yesus. Para gembala yang sederhana di padang Efrata dengan mudah dapat bertemu dengan bayi Yesus. Banyak orang dengan mudah menyentuhnya. Ia mengulurkan tangannya dan memeluk anak-anak. Kemudahan dan kesederhanaan untuk menjumpai dia merupakan salah satu pesan yang paling kuat dalam kekristenan. Dalam Yesus, Tuhan Allah bersama-sama dengan orang yang sederhana. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ada sedikit pesan. Singgasana adalah tempat duduk Sang Raja Maha Tinggi. Hidup sederhana adalah yang Tuhan Allah kehendaki. Buah kelapa untuk santan. Sampai jumpa tahun depan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa kesederhanaan adalah pola hidup yang disukai oleh Tuhan. Orang-orang sederhana akan mudah mengenal Tuhan yang sederhana, yang merakyat, yang membumi, bukan Tuhan yang sangat jauh, sehingga sulit untuk dijangkau atau sulit untuk dipahami. Oleh sebab itu, berikan kepada kami hati yang sederhana, yang selalu berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.